Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Ruang Lesehan Podcast. Dengan aku di sini Zaidah. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena dia ini merupakan seorang penyandang disabilitas daksa, lebih khususnya ya. Namun memiliki semangat dan concern yang tinggi dan motivasi yang tinggi pastinya dalam hal pendidikan. Siapa dia? Pasti penasaran kan? Tapi sebelum itu, untuk teman-teman semua, agar channel ini lebih berkembang, please subscribe dan like video-video kami jika kalian suka. Terima kasih semua. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia Viana Mahmudah Esos. Masya Allah. Halo Viana, apa kabar? Halo, apa kabar? Iya. Apa kabar lagi? Baik. Alhamdulillah baik. Sama-sama baik. Terima kasih Viana sudah mau menghadiri undangan kami di sini. Sangat spesial gitu. Viana ini datang ke sini karena Viana ini merupakan sosok yang sangat motivasi, yang sangat memotivasi kami untuk terus. Viana ini kalau nggak salah ya, aku kan riset tuh sedikit malam tadi. Kalau nggak salah Viana ini merupakan salah satu mahasiswa tercepat yang menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya di angkatannya, terutama di BKI ya, Bimbingan Konseling Islam. Iya, saya termasuk yang pertama, Masya yang Allah. perdana untuk angkatan bimbingan konseling Islam angkatan 2017. Masya Allah. Dan Viana ini merupakan yang nilainya bagus gitu di nilai akhirnya. Kalau bisa spill nilai berapa ya? Kumlot nih. Berapa Viana? Alhamdulillah kemarin totalnya dapat IPK 3,88. Nah kan, kumlot. Insya Allah jadi lulusan terbaik ya. Amin. Oh iya Viana, kan jalan Viana menuju yang sampai sekarang ini Viana Esos ya, Viana Mahmudah Esos ya. Itu tuh banyak perjuangannya pasti ya. Sampai ke sini pasti banyak perjalanan yang Viana lalui. Itu bisa ceritakan nggak sampai ke sini ini gimana sih perjalanannya, dari masuk kuliah sampai akhirnya bergelar Esos gitu. Silakan Viana. Jadi awalnya saya itu setelah perpisahan gimana itu mau lanjut kuliah itu nggak ada dananya, nggak ada biayanya. Orang tua juga gimana gitu, nggak bisa juga kan nggak mampu gitu. Jadi waktu itu ada dari IAIN itu lagi sosialisasi tentang perkuliahan prodi perkenalan gitu. Nah di situ saya ketemu sama Pak Sapwadi, lalu ketemu sama pihak-pihak di kampus lah, memperkenalkan apa saja prodi-prodi. Dan di situ alhamdulillah katanya saya itu bisa masuk IAIN dengan lewat SPAN PTKIN. Di SPAN PTKIN nanti bisa mengajukan bidik misi, katanya dari bidik misi di situ saya bisa nanti dapat beasiswa untuk kuliah. Soalnya Viana ini Diman model, kita satu sekolah nih ya. Karena Viana ini di sekolah dulu di SMA Man Model itu merupakan siswa yang memiliki prestasi dalam bidang pendidikan itu yang tinggi gitu prestasinya. Karena selalu ranking 1 terus ya. Ya alhamdulillah. Bahkan itu dari Madrasah Ibtidaiyah ya. Ranking dari itu. Madrasah Ibtidaiyah itu awalnya 10 besar, terus meningkat jadi 5 besar. Masya Allah. Perlahan-lahan jadi peringkat 3 besar lalu. Wow. Itu mempertahankan di ranking seperti itu sangat susah sih ya. Harus banyak membaca, harus banyak belajar. Itu manajemen waktunya gimana sih? Viana ini membaginya gitu di rumah?
Kalau manajemen waktu itu mengerjakan jauh-jauh hari. Oh iya. Biasanya kalau kita mendadak yang ada malah SKS ya. sistem kebut semalam. Iya. Akhirnya esoknya lupa. Iya benar. Padahal malam harinya itu bener-bener udah belajar banget. Esoknya blank. Iya sih. Itu Kalau keseringan. iya, kalau SKS tuh waktu tidur jadi kurang lah. Habis tuh waktu apa namanya tuh? Waktu bermainnya pasti banyak kayak gitu, tapi waktu pas sudah di hari hanya tuh pasti kayak gitu. Bingung sendiri lah, ya Allah. Bener sih. Kayak sekarang tuh banyak sih Viana yang istilahnya manajemen waktunya tuh kurang kayak gitu. Nah, apalagi aku sendiri kayak gitu. Untuk manajemen waktu sangat-sangat ya Allah amburadul kayak gitu. Tapi insya Allah semoga aku sendiri kayak gitu ya bisa untuk memperbaikinya, amin. Ngomong-ngomong nih ya, Viana suka baca buku? Lumayan suka. Apa buku kesukaan Viana, favoritnya gitu? Kalau favorit sih enggak ada yang signifikan kayak gitu ya? Enggak ada, yang semuanya tuh dibaca habis gitu. Kalau genre yang paling disukai gitu tuh apa? Psikologi. Oh iya, BKI ya Allah. Apa itu kalau psikologi itu tentang apa biasanya yang dibaca-baca tuh? Tentang Jadi apa itu? kita bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri dan orang lain. Juga kita misalnya bagaimana cara kita memahami orang lain, kenapa orang lain seperti itu. Misalnya apa sih yang mendasari orang itu berbuat jahat? Kenapa bisa jahat? Kan nggak mungkin orang tiba-tiba lahir jadi jahat gitu, nggak mungkin. Harus ada motifnya gitu ya. Ada motifnya, misalnya saja karena pola asuh, lalu juga karena ekonomi, lalu pergaulan, lingkungan, itu masih banyak lagi faktor-faktor yang tentunya sangat menarik gitu. Aku pernah dengar nih, kalau anak itu kan cara parentingnya tuh itu tuh bahkan dari kita memilih pasangan itu tuh bener nggak sih? Bener. Iya kan? Iya. Soalnya cara mendidik anak itu tuh sangat berpengaruh dari situ kayak gitu loh. Jadi pas kita milih pasangan itu tuh kira-kira yang bagusnya tuh spill bang nih tipsnya mencari pasangan yang tepat kayak gitu apa ya kira-kira? Kalau kami kemarin itu juga belajar tentang konseling pranikah. Wow, sangat-sangat menarik ini. Apa itu yang dipelajari di situ? Jadi kita harus memahami bahwa perkenalan pertama itu bukan segalanya. Terkadang kita setelah menikah itu baru keluar sifat aslinya, kadang tahu gimana dia sehari-harinya. Iya sih. Itu jadi ketika kita perkenalan itu jadilah diri kita sendiri. Kemudian saat kita menikah nanti, persiapkan sebelum menikah itu kita tahu tentang kondisi pasangan kita, calon pasangan. Iya. Bagaimana dia nanti, seperti apa sifatnya, lalu keluarganya, lingkungannya. Jadi kita harus tahu. Nah, setelah kita tahu, kita kan bisa melihat apakah dia nanti itu kita bisa menerima dia dan apakah dia bisa menerima kita. Lalu bagaimana keluarganya, lalu bagaimana kerabatnya. Jadi semua itu perlu perhitungan dari diri kita, dari orang lain, dari banyak sekali. Iya sih. Aku pernah dengar dari pepatah Prancis loh. Biasanya orang tuh tahwal gara-gara duit. Nah, pepatah Prancis berkata demikian. Nah, kalau supaya kita tuh pas di kemudian harinya tidak terjadi tahwal. Tahwal nih lah untuk orang-orang di luar sana, tahwal nih takalahi gitu. Takalahi itu apa bahasa anunya? Bertengkar. Iya, bertengkar karena duit kayak gitu. Nah, itu tuh yang paling sering terjadi kayaknya lah di rumah tangga kayak gitu. Nah, jadi kita tuh mesti cocok-cocokan kayak gitu dengan orang tuh melihatnya tuh pas perkenalan ini nih kayak apa garang manage uangnya kayak gitulah. Habis itu kayak apa dia nih spend money-nya kayak gitu loh. Perlu banget kayak gitu, itu tuh dilihat kayak gitulah. Nah, lalu kan tadi Viana
sukanya psikologi lah. Kira-kira ada judulnya nggak tuh? Judul bukunya supaya teman-teman di sana bisa baca juga nih kayak gitu. Banyak ya? Banyak, saking banyaknya lupa yang mana. Jadi kan kalau misalnya baca buku itu nggak ngelihat judul, jadi misalnya ini menarik baca, misalnya nggak menarik sampai tengah ganti. Iya sih. Kalau aku sih kesukaanku lah. Nih, aku spill aja lah. Aku tuh suka yang ini kayak pengembangan diri kayak gitu nah. Jadi tuh nih buku yang mengubah aku banget lah. Itu tuh malahan yang ditulis oleh Fatur yang BEM UGM tuh, Piana. Karena di dalam buku pertamanya itu yang kamu beri perubahan tuh gila. Itu tuh kayak kita tuh disuruh kayak apalah. Kayak bukan disuruh sih, kayak apa sih tujuan kita ini sebagai sebagai manusia di bumi ini. Dan ternyata kita tuh apalah sebagai khalifah kalau habis itu ada tujuannya kenapa kita hidup di dunia ini kayak itu nah. Jadi buku-buku yang Inya tulis itu sangat-sangat memotivasi kayak itu nah. Masya Allah banget. Inilah kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Maaf lah. Oh iya, Piana ini ada gak sih impian-impian Piana yang belum terwujud gitu? Kalau impiannya membahagiakan orang tua. Ayo Bu, sudah bahagia belum? Kayaknya ibunya sudah bahagia insya Allah. Karena Piana ini merupakan anak yang istilahnya berprestasi kan ya. Alhamdulillah itu tuh bisa menjadi kebanggaan tersendiri untuk orang tua sendiri ya. Biasanya kayak gitu sih. Tahu apa lagi lah. Soalnya apa namanya tuh, kalau kita kan ada kata-kata yang istilahnya aku ingat tuh nah. Kalau kita misalkan mengatakan impian kita secara out loud kayak gitu loh, secara apa sih namanya itu, secara gamblang lah kayak itu. Insya Allah semesta tuh mendukung kita kayak gitu loh. Nah itu insya Allah. Kalau Viana sendiri kan tadi tuh ingin membahagiakan orang tuanya ya, Masya Allah sekali, sangat mulia. Soalnya kalau misalkan kita tuh ingin membahagiakan orang tua, insya Allah kebahagiaan itu tuh bakal nimbrung ke diri kita sendiri. Iyalah. Karena orang tua inilah kayak doanya tuh tujuh langit ya, kayak itu tuh tujuh langit tuh apa sih namanya, mengaminkan kayak gitu nah setiap doa buahannya. Masya Allah sekali. Makanya tuh buat teman-teman semua, hormati orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, bahagiakan mereka. Semoga kita insya Allah tuh bahagia juga dengan membahagiakan mereka, ya kan Piana? Iya, apalagi ridho Allah kan tergantung ridho orang tua. Nah itu dia, Masya Allah. Karena itu dia, kita ini hidup ya karena berkat mereka juga ya. Masya Allah sekali. Kalau nggak ada orang tua, gimana kita bisa lahir di dunia, lalu melihat dunia ini, gimana kita menjalani hidup. Bahkan jika kita berpikir kita lahir itu bagaimana tuh, nggak bakalan sampai. Benar. Karena mereka juga yang menunjukkan dunia pertama kali ke kita ya. Ya, yang kayak segala macamnya itu mereka yang istilahnya dasar berkorban kayak gitu nah. Ngomong-ngomong tentang tugas akhir, judulnya apa sih, Viana? Boleh di-spill di sini? Judul skripsinya. Iya. Judul skripsinya hubungan kepribadian introvert dengan kecemasan sosial pada mahasiswa YAIN Palangkaraya. Oh, sangat menarik ya. Kecemasan sosial di sini maksudnya seperti yang kayak overthinking atau kayak gitu kah? Atau kayak apa? Jadi kecemasan sosial itu seseorang yang merasa cemas saat di situasi sosial, di mana misalnya berhadapan dengan orang dia jadi gugup, lalu malu, lalu menghindar. Kalau kita melihat kan ada orang yang biasanya itu saat maju milih diem aja.
lalu ditanya apa gitu. Jadi apakah dia mengalami kecemasan sosial atau tidak, kita perlu menelitinya. Dengan diteliti itu nanti hasilnya akan bisa kita buat misalnya saja solusinya atau modul pengembangan bagaimana supaya bisa meningkatkan skill public speakingnya. Oh iya, benar-benar. Iya sih, harus dilatih sih. Dan juga harus ada kemauan dari si orang itulah untuk berkembang kayak gitulah, Masya Allah. Kalau boleh tahu habis ini kira-kira apa yang mau Viana lakukan setelah S1 ini? Kalau untuk rencananya masih belum ada. Masih fokus mau menyelesaikan yudisium sama wisuda dulu. Oh iya, kalau langsung S2 kan Masya Allah tuh. Karena kalau kita mau, insya Allah tuh ada jalannya. Ya loh. Nah, kalau saya lebih milihnya itu udah cukup bersyukur sampai di sini aja. Kan banyak pertimbangan juga, ada orang tua, lalu ada adik juga yang masih kuliah. Iya sih, perjuangan apalagi ibunya Viana ini Masya Allah sekali. Soalnya aku sering lihat pas Diman ibunya nganterin sampai muka kelas. Habis itu teman-teman Viana bantu juga, ikut bantu. Dede biasanya kan dorong. Coba lagi tuh biasanya yang cewek-ceweknya juga. Ya, Masya Allah sekali teman-temannya lah, sangat-sangat apa sih namanya, sangat-sangat membantu kayak gitulah. Nah, kira-kira untuk apalah? Tadi impian sudah lah. Habis itu habis ini apa yang dilakukan sudah juga. Apa lagi lah pertanyaan? Mungkin gimana kalau hobinya Zeda? Ah iya, hobinya aku. Kalau aku sih hobinya ngedit video atau buat video kayak gitu Viana. Jadi makanya nih circle aku kan orang-orang yang kayak gini nih, berhadapan dengan kamera gitu ya. Ya gitulah pokoknya, bikin video, habis itu foto-foto, walaupun skillnya masih ya jauh lah kayak gitu. Masih pakai HP ngeditnya karena beli laptop yang mumpuni untuk mengedit tuh kayaknya rasanya masih nabung kayak gitu dah. Pakai HP aja sebenarnya udah canggih juga, banyak edit. Iya, sekarang banyak editing yang istilahnya mumpuni dan alhamdulillahnya dari yang kayak gitu dapat uang juga. Alhamdulillahnya gitu. Makanya tuh. Apalagi KKN kita kemarin serba Oh iya, bener. Soalnya kemarin tuh kita di di apa sih namanya, di rumah aja kayak gitu. Aduh, pandemi COVID. Padahal kepengen banget gitu diantar ke kampung. Tapi ya udahlah kayak gitulah. Tapi kalau nggak salah nih, yang KKN berikutnya nih bakalan di kota, tapi masih belum tahu ya. masih mungkin kayak gitu. Tapi dengar sih gitu. Semoga aja kayak gitulah mereka merasakan apa namanya tuh, yang sesungguhnya kayak gitu, KKN yang sesungguhnya. Kita semalam KKN yang sesungguhnya, tapi ya gitulah. Mengikuti prosedur. Iya, prosedur yang sudah panitianya. Iya, alhamdulillah. Tapi by the way, ini pertama kali aku jadi host podcast di sini. Jadi masih belajar ya teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya juga. Terima kasih juga Viana sudah memaklumi saya yang sedang belajar ini. Kita sama-sama belajar, saya juga pertama kali ini. Semoga nantinya bakalan undang lagi ya Viana di sini dengan prestasi yang baru pastinya. Amin. Kan Viana ini di jurusan BKI. Berarti cita-citanya jadi apa tuh? Jadi psikolog. Kalau BKI ini kan jurusannya kan nanti sarjananya sosial, jadi lebih ke sosial, lebih ke masyarakat gitu. Oh iyalah, esos lah. Iya bener. Soalnya kita kan menyeberangi buat beda dengan Eptik, di mana Eptik kan perguruan, jadi nanti lulusannya kan SPD gitu. Oh iya bener, Buan itu lebih ke gitu. Pendidikan yang lebih khusus ke sekolah gitu.
pas magang kemarin tuh Viana ditempatin di mana? Pas magang kemarin di Bapas, Balai Permasyarakatan. Ayo, apa menurut Zaidah nih, apa di dalam pikiran Zaidah mengenai mendengar Bapas? Bapas. Sebujurnya, astaga, keluar lo bahasa Perancisnya. Sebenarnya baru pertama ini aku dengar itu Bapas tuh, itu kayaknya lah. Kayaknya kalau balai apa tadi? Balai Permasyarakatan. Balai Permasyarakatan. Kayak misalkan orang yang perlu konsultasi apa kayak itu bukanya ke situ. Nah, tak keluar lagi bahasa Perancisnya. Iyalah, kada. Tidak. Ada benarnya sedikit. Iya kan? Jadi di sini saya akan melengkapi. Jadi di awalnya banyak orang yang berpikir bahwa Bapas itu mirip dengan lapas. Lapas di sini kan penjara. Sedangkan Bapas ini apabila nanti warga tahanan itu misalnya itu sudah bebas. Jadi misalnya mereka nanti dapat persyaratan bebas atau cuti sebelum yang akhir itu. Jadi mereka tuh bisa melakukan bimbingan di situ. Sifatnya itu seperti wajib lapor lah kalau kita itu. Oh, berarti habis keluar tuh harus wajib lapor lagi lah. Iya. Kayak apalah? Kayak si perbuatannya nih masih ya. Apalagi yang misalnya masalah tentang narkoba itu kan orang bisa mengalami kecanduan lagi, balik lagi gitu. Jadi supaya untuk nanti apakah dia bebas, itu setelah bebas itu maksudnya itu misalnya akhir itu dapat keluarganya itu membolehkan mengajukan persyaratan untuk dia bisa menjalani kehidupan di masyarakat walaupun statusnya masih di dalam gitu. Oh, begitu, sangat menarik ya itu ya balai Permasyarakatan. Oh, Bapas. Jadi di situ kita bisa konseling lagi, malah menarik di situ. Mereka kan datang lalu curhat bagaimana keadaan setelah kembali ke masyarakat, apa kendalanya, lalu bagaimana dengan hubungan dengan keluarganya, lalu kendala-kendala apa saja. Jadi di sini kita saling mencari solusi gitu. Berarti kemarin tuh langsung turun apa namanya tuh? Turut menanyakan kayak gitu kan. Oh, langsung praktek lah. Iya. Masya Allah. Kalau aku kemarin tuh ini di KUA ketemu Epi. Oh iya, teman sekelas saya. Iya, jadi mereka juga melakukan semacam itu, tapi ke pengantin, calon pengantin. Itu calon pengantin nih apalah seru kayak gitu nah. Iya sih. Juga, seru banget ini malahan. Iya. Kalau di sini di KUA kemarin ini langsung menuju skripsi mereka. Skripsinya tentang pernikahan juga. Oh iya. Kemarin tuh ada si Epi ada judulnya kayak gitu tuh, tentang pernikahan juga. Iya. Objeknya rasanya mahasiswa juga lah. Iya. Kamu objeknya mahasiswa juga ya? Iya, sama-sama. Oh iya. Jadi carinya tuh kayak apa tuh? Yang introvert kayak gitu? Dibalik lagi ke judulnya lah. Jadi di sini kan ada namanya itu skala kuesioner SAS dengan skala kuesioner AP Asian Personality. Wow. Jadi sini sudah ada teori-teorinya dan kita juga sudah ada, maksudnya itu ada kuesionernya. Jadi di sini saya mengadaptasi dari skripsi siapa gitu. Metode penelitiannya tuh pakai apa tuh? Kuantitatif. Kuantitatif. Wow, kuantitatif. Bagi sebagian orang untuk kuantitatif tuh kayak susah kayak gitu loh. Iya, soalnya kan data dengan data loh. Iya loh. Iya sih sama aja sih sebenarnya kuali juga gitu, tapi lebih ke person kayak gitu loh. Iya sih. Di sini kemarin saya itu masuk BK itu berpikir kalau nggak ada matematika, ternyata ketemu statistik. Iya, aku juga gitu. Aku masuk HKI loh. Kira-kira nih nggak ada adanya jar kalau nggak ada matematikanya. Ternyata Allahu Akbar, ketemu waris, malahan makin puyeng. Nah, waris itu hitung-hitungan dari fikih, dari fikih kan tuh nanti hitungannya berapa persen. Iya, makanya. Si anak ini dapatnya ini, mertuanya dapat berapa lah. Iya. Kalian ada juga kan waris? Nggak ada. Nggak ada ya?
kemarin tuh ada ading tingkat, adik tingkat kita yang nanya, oh kayaknya itu buat inilah, apa sih namanya tuh, kita yang biasanya praktek kan ada BMK, habis itu setelahnya tuh yang dengan dosen tuh, nah apa ya namanya? PPI. Oh iya PPI, nah itu, oh mungkin buat itu kalau lah, aku kira kan ini PKI juga, PKI juga kayak itu, nah aku kira buat itu tuh ada matkulnya kalian tuh, ternyata lah PPI kayaknya tuh. Iya PPI yang ada 3 kali praktek itu kan. Ada warisnya tuh, sama lah kita lah, sama aja lah berarti. Sama aja. Oh berarti sama aja, berataan lah. Nah tak keluar bahasa Perancisnya. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang introvert lagi, kita balik lagi ke judul. Kira-kira aku nih introvert kada? Kalau spill apa namanya tuh? Kalau tipe-tipe introvert tuh kayak apa sih? Jadi tipe introvert itu mereka itu kalau di keramaian lebih memilih jadi pendengar yang baik. Oh, ya. Rata-rata jadi pendengar lah. Lebih mengamati gitu. Namun jika misalnya ada anggota lengkap yang dekat gitu, misalnya ada 5 orang atau 6 orang gitu, mereka bisa jadi rame. Iya, kalau yang dekat banget kayak gitu lah. Oh iya bisa tuh. Jadi orang yang cuma misalnya kenal biasa aja, bukannya dia pendiam, enggak, dia rame banget gitu. Iya. Ada itu. Ada sih, kayaknya di sekitaran kita ini pasti ada kayak gitu nah. Tapi aku tuh pernah dengar juga Viana. Via kan Viana nih. Viana kalau ternyata kita tuh di dalam diri kita tuh nah ada sisi introvert dan extrovert kayak itu dalam menghadapi situasi itu tuh bener atau itu tuh cuma seliweran aja kayak gitu nah. Itu benar, soalnya kita kan nggak bisa mematok misalnya kamu introvert, kamu extrovert, itu nggak bisa karena kedua kepribadian ini kecenderungan, maksudnya itu seperti tolak ukur yang misalnya bisa meninggi, bisa turun gitu. Jadi kepribadian ini lebih ke bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari, kebiasaan kita itu. Iya. Kalau introvert misalnya diminta maju terus dia diam terus, masa gimana sih, kan? Iya benar. Tuntutan lingkungan juga, pekerjaan. Masa pas presentasi gitu diam. Apalagi kan bilang nanti misalnya saya introvert Pak, saya nggak mau ngomong, nah itu gimana tuh? Iya. Harus sesuai situasi lah. Iya sih. Kita sebagai manusia nih menyesuaikan juga dengan situasinya. Nah, kita beralih lagi ke keluarga. Viana ini kan Viana ini dari berapa bersaudara sih? Saya dengan adik saya saja cuma 2. Oh 2 ya? Iya 2 bersaudara. Berarti sulung nih? Iya. Iya, sulung. Biasanya kalau identifikasi sulung kan ada tuh berkeliaran di Instagram, orangnya bertanggung jawab katanya. Yang biasanya di Instagram itu tuh bener gak sih? Aku tuh biasanya, wah ini aku banget kayak gitu. Nah, iya loh, kadang-kadang anak tengah fakta-faktanya ini, abis itu ada yang bagus-bagus, wah aku banget nih kayak gitu. Itu secara psikologis kayak gitu. Nah, kita bicara lagi nih psikologis ya. Itu tuh bener gak sih yang dikatakan di Instagram itu, atau itu tuh cuma yang kayak kayak di yang pikiran orang yang buatnya? Percaya nggak percaya, yang di Instagram atau di apa itu misalnya kata-kata itu lebih ke pujian kebanyakan. Jarang misalnya mengeritik kamu itu pesimis, jarang banget, jarang. Atau misalnya kamu itu sombong gitu, jarang. Pasti ada misalnya nanti dari negatif ke positif, misalnya kamu itu cuek tapi kamu peduli sama orang. Nah, iya bener banget. Aduh ini aku banget kataku. kayak apa ya lah, kayak pas kayak gitu. Nah ya Allah aku banget ini kayak gitu. Nah tapi padahal itu tuh kayak pujian gitu lah, sebenarnya kayak haus pujian. Allahu Akbar, kada jawab banget. Siapa sih orang yang nggak suka dipuji gitu? Iya benar, manusia emang senangnya dipuji kayaknya lah. Termasuk aku. Tapi tuh kadang kayak gini Viana, aku tuh kadang lah nggak nyaman juga terlalu dipuji. Iya nggak sih?
itu tuh normal gak sih? Normal aja, soalnya kenapa? Karena kadang kita merasa bahwa pujian itu nggak sesuai sama kita. Kadang pujian itu yang kita rasakan sebenarnya aku nggak gini, ya gitu. Padahal dalam hati alhamdulillah barakallah kayak gitu. Ya, jadi kalau dipuji orang ya doakan saja semoga saya bisa menjadi seperti itu, kita bisa menjadi seperti itu gitu. Masya Allah sekali, perbincangan yang sangat-sangat. Nah, kalau kita kayak gini lah, bicara kayak gini ini enak kayak gitu nah. Kalau misalkan semacam interview malahan jadi bingung. Jika begitu saya ingin melamar pekerjaan kepada Anda. Oh my god, adalah tampang-tampang HRD aku nih. Adalah. Mungkin perlu bawa buku dan iyalah supaya kelihatan wibawa HRD ya kayak itulah. Jadi biar interviewnya seperti beneran kayak itu ya Allah. Bisa banget Fiana nih ya Allah. Kalau misalkan selama Fiana hidup nih nah, momen paling berkesan yang pernah ada apa? Kalau untuk yang berkesan selama bersama keluarga itu berkesan. Iya sih. Semuanya. Iya. Sangat membahagiakan. Iya. Soalnya aku nih termasuk anak rantau. Kalau dengan kumpul keluarga tuh kayak bawaannya happy kayak gitu nah. Ketemu keluarga tuh rasanya wah kayak gitu dah. kayak apalah yang sudah tertumpuk rasa apa sih namanya? Rasa yang ada di dalam dada wes. Apalagi misalnya merantau, lagi ngerjakan, lalu biasanya orang tua masak apa, ini harus beli sendiri, gitu. Iya. Apalagi misalnya puasa, Iya. puasa di rantau tuh pasti ingat banget sama keluarga. Iya, aku tuh kadang kayak gini, kangen banget sama keluarga tuh, bujuran. Nah, tak keluar pulang, beneran, kayak apalah, rasa rindunya tuh. Wah kayak gitu nah, cuma bisa pitkolan kayak gitu nah, Fiana. Rasanya tuh, aduh, sebatas ini kah gitu. Oh, iya. Jadi kadang-kadang lah, kan aku di sini sejak SMA loh, walaupun dari kecil kayak gitu nah. Tapi kan orang tua ada di luar, walaupun aku emang besarnya di sini kayak gitu loh. Tapi kan beda kota tuh, ya sama aja kayak anak rantau kayak gitu loh, ya lah. Nah dari SMA tuh pas mama abah kesini itu tuh ini pas mama abahku nonton kayak jadi anu lah Sesi curhat. iya jadi sesi curhat Allah Akbar. Jadi pas mama abahku bulik ke kotanya tuh ke kota itu untuk cari duit kayak gitu loh, itu tuh aku yang istilahnya antar mama abah bulik tuh bersembunyi di belakang jendela, nahan supaya kada keluar kayak itu nah. Habis itu aduh. Habis itu kayaknya perlu tisu. tisu. Mati mat. Habis itu pas sudah di kamar nangis dalam diam, bisa kayak apa ya? Kayak takut ditanyain kayak itu nah kenapa nangis kayak itu, padahal sudah apa? Ya orang tuh sudah tahu sebenarnya, tapi ya kayak gitulah. Kalau menurut Fiana sendiri apa? Arti orang tua buat Fiana tuh kayak apa sih? Segalanya ya. Soalnya kalau gimana ya, semuanya itu orang tua kita yang rela berkorban dari kita kecil. Misalnya kita juga misalnya makan apa, orang tua pasti ngalah, apa-apa ngalah. Iya. Misalnya baju pun misalnya kalau kita kan baju beli gitu, ya udah beli. Kalau orang tua kan mikir pasti daripada untuk beli aku mending anak aku gitu. Iya. Ini biasanya yang di interview ya yang nangis, ini yang interview yang nangis. Allah Akbar. Maaf lah biar tisu. Iya sih, berharga banget kayak ada keluarga dan kita sama-sama dan keluarga sama jauh tuh beda banget Tiana. Kayak rasanya tuh beda pokoknya.
Jadi balik lagi, kita tuh harus ya itu bahagiain lah orang tua kayak gitu. Nah, karena orang tua tuh ya berharga banget buat kita kayak gitu. Jadi apa yang Bu Hania suruh, apa yang Bu Hansidin suruh, ya selama Bu Hansidin hidup masih sebisa kita tuh iyalah sebisa kita berbakti sama orang tua. Apalagi ini kan baru jauh jaraknya jauh, apalagi kalau sudah tiada gimana itu. Iya. Mau rindu juga nggak bisa ketemuan. Bener. Jadi nangis. Allah Akbar. Ini tisunya lagi. Apalagi kalau misalkan dapat kabar loh, mama abah sakit kayak gitu, terus aja tuh sakit banget kayak gitu. Semoga tuh selalu diberi kesehatan kayak gitulah. Aduh ya Allah. Kayaknya kita sudahi dulu lah. Tiba-tiba tangis kayak ini. Kayak di Palang Piara kalau membahas orang tua tuh kada ada apa tuh. Enggak ada. Enggak kuat. Makanya pas kita BSC apa sih namanya tuh? Nangis jinggar ya Allah. Pas di mana? Di ban. Lagi pakai gus kayaknya. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah juga ibu sehat lah. Ya Allah. Ibu dalam keadaan sehat nih, bisa menemani Viana sampai saat ini kayak gitu, ngantar ke sini, masya Allah, ngantar sekolah juga. Rasanya tuh kalau ingat perjuangan orang tua tuh kita tuh kayak apa itulah. Kalau ingat perjuangan orang tua, jadi ini mungkin berbagi motivasi. Jadi misalnya kita kesulitan tugas, misalnya kita kesulitan ada masalah, jadi ingat aja orang tua aja perjuangannya gimana. Masa kita tuh baru sedikit gitu loh, masalahnya kita tuh masih sedikit, belum masalah orang tua. Jadi kalau dibuat untuk memikirkan tuh kita semangat supaya ini masalah kita tuh selesai. Dengan begitu kita juga nggak menambah beban pikiran orang tua gitu. Misalnya kita kesulitan ngerjain tugas, kalau dipikir-pikir misalnya mau berhenti, udah capek, ngitung capek juga gitu. Atau misalnya ini deadline bentar lagi gitu, pasti kan panik gitu. Iya. Kalau deadline panik banget. Ini udah mau habis, ini tanggalnya sini, baru nomor berapa, baru nomor segini dari segini gitu. Jadi kita tuh ingat orang tua kita yang udah mencarikan kita nafkah, udah yang mendidik kita dari kecil sampai sekarang. Jadi kalau kita berhenti berjuang, kapan kita bisa membahagiakan orang tua kita? Jadi kita tuh berharap supaya kita nanti suksesnya itu masih bersama orang tua. Iya. Motivasi yang sangat-sangat bagus, Viana. Semoga yang lain juga ikut termotivasi, sayang dengan orang tua lah. Dan juga kita sebagai anak harus adalah pokoknya yang istilahnya bakalan membahagiakan orang tua kayak gitu. Karena orang tua tuh kebahagiaannya tuh ya anak ini nih mampu nggak bertahan di perjuangan yang beliau ini juangkan kayak gitu. Itu sih. Semua orang tua pasti ingin anaknya lebih baik daripada dirinya, pasti gitu. Iya, semua bener. Orang tua. Iya benar. Apalagi misalnya di perantauan gitu, pasti orang tua mikir juga di sana gimana sekolahnya, gimana. Kalau masih di lingkungan satu rumah itu masih ngelihat, oh anak aku di situ, misalnya di situ. Tapi kalau misalnya udah beda jauh gitu, beda kota, itu rasanya tuh khawatirnya lebih gitu. Iya. Jadi si anak nih yang harus istilahnya jagalah kepercayaan orang tua kayak gitulah. Iya bener sih. Soalnya pernah waktu itu kita kan ulangan. Ulangan tuh biasanya kita kan belajar kan. Iya.
itu tuh malahan mamaku nyuruh tidur Viana. Iya, tidur jajar mamaku. Karena papa aja esok kau aja lagi belajar kayak itu nah. Ya Allah itu tuh masih membekas kayak gitu nah. Apalagi yang paling ku ingat dari abahku Jalo. Ada momen di mana abahku tuh kayak bangga banget kayak itu nah. Anaknya tuh bisa kuliah kayak gitu nah. Jadi pemikirannya bisa terbuka kayak gitu. Kayak ya bisa lah kayak gitu lah dilepas kayak gitu mungkin lah. Itu sejuban abahku tuh ya Allah. Jadi harus semangat menyelesaikan skripsinya. Iya semangat sih. Habis ini harus nih harus sempro dulu. Sampai abahku mau ini kan pas sempronya abah mau jar melihat apa namanya langsung ya Allah ya Allah. Jadi kami tuh di dalam keluarga lo ada tradisi kayak itu. Setiap anak sudah selesai kayak itu lo berakasah, pasti orang tua kami tuh datang. Orang-orang tua lain yang lain tuh kan udah datang biasanya lo. Ini asli kau datang kan orang tua tuh. Sampai keluarga tuh dasar kayak malah di ruang berakasah tuh udah rasa berselamatan gitu. Allahu Akbar. Gitu Bang. Saking perjuangan buahnya kalau lah melihat perjuangan buahnya. Jadi ini mungkin bisa dimulai nanti mengerjakan perlahan-lahan bab satunya. Harus semangat. Harus semangat bisa nanti kan membawa waktu wisuda sama berfoto sama keluarga sama orang tua tuh. Mereka pasti bangga banget. Iya. Mungkin ini aja. Iya. Karena kayaknya sudah lah Viana. Alhamdulillah terima kasih banyak Viana sudah mau diundang di sini dan berbagi motivasi dan kisah-kisah keseruannya dalam kesehariannya lah pokoknya. Terima kasih banyak sudah mau diundang di sini. Semoga nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi dengan prestasi yang baru lah. Amin. Semoga aku juga sudah ganti nama belakangnya tambah gitulah. SH. Jadi Viana Mahmudah SH dan Nurjaidah Esos. Allah Akbar. Viana Mahmudah Esos dan Nurjaidah SH. SH itu hukum. Iya hukum. Wah. Nanti keinget yang dihukum ketok palu. Iya sih. Kayaknya jalurnya semoga ya lah tokas itu kayak itu lah. Ya teman-teman semua itu dia perbincangan kita yang sangat seru nih sampai tangis menginterviewnya Masya Allah sekali. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Bye. Kasih Viana. Ya, sama-sama. Dah.